semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela. Sebelumnya terima salam dari saya, nama saya Anti Budaya, nama budaya. Hari ini saya akan membuat video praktik tentang kimia, yaitu identifikasi asam basa dengan indikator alami. Teori singkat. Kemudian ada beberapa teori yang dapat melandasi percobaan ini, yaitu yang pertama, indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna jika berada di dalam lingkungan asam atau basa. Kemudian yang kedua, asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Kemudian yang ketiga, itu ada basa adalah zat-zat yang dapat menetapkan asam. Alat dan bahan. Ini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk larutannya, yaitu yang pertama di sini saya menyiapkan air nanti untuk melarutkan bunganya. Lalu di sini saya bunganya menyediakan dua jenis, yaitu bunga adenium sama bunga alamanda. Kemudian di sini ada gunting nanti untuk menghancurkan bunganya. Kemudian di sini ada busa nanti untuk tempat larutannya. Nah, di sini saya menyediakan 4 jenis larutan, yaitu yang pertama ini ada larutan air dengan gula, lalu ini air dengan kapur sirih, air dengan garam, lalu yang ini ada air dengan jeruk nipis. Cara kerja. Langkah yang pertama yaitu potong-potong bunga menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gunting. Setelah bunga hancur, kemudian campurkan air sedikit untuk melarutkan warna pada bunga. Setelah bunga semua hancur, kemudian diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, kemudian siapkan tempat untuk kita menguji larutan. Potong menjadi 6 bagian, kemudian isikan tempat tersebut dengan masing-masing larutan. Setelah terisi, kemudian kita campurkan satu persatu larutan dari air jeruk nipis, air garam, air kapur, kemudian air gula.
Hasil pengamatan. Ini kita mendapatkan hasil pengamatan, yaitu jika dari bunga adenium kita campur dengan larutan gula, itu dia menjadi berwarna putih. Sedangkan kalau kita campur dengan air kapur sirih, itu dia menjadi warna kuning pekat. Kalau kita campur dengan air garam, itu dia menjadi warnanya agak pudar tapi sedikit keoren-orenan begitu. Lalu kalau pakai air jeruk, itu dia menjadi pudar atau berwarna putih. Sedangkan kalau dari bunga alamanda, itu kalau kita pakai air gula, itu dia menjadi warna putih. Sedangkan kalau kita pakai air kapur, itu hasilnya masih agak sedikit kuning, cuman sudah agak mulai pudar. Kalau kita pakai air garam, ini sama, jadinya warna putih pudar. Lalu kalau kita pakai air jeruk, itu hasilnya sama, menjadi warna putih. Pembahasan. Nah, dari larutan ini kita dapat mengetahui dia termasuk asam atau basa. Untuk yang bunga adenium dicampur dengan air gula, itu kan dia bening, berarti mungkin termasuk phenolphthalein yang keadaan asam atau netral. Itu dia memiliki titik pH di bawah 8,3. Kemudian untuk yang dicampur dengan air kapur, itu dia memiliki warna kuning pekat. Itu kuning itu memiliki pH 6. Itu jika naik berarti asamnya semakin kuat, berarti dia termasuk asam. Nah, lalu untuk yang dicampur dengan air garam, itu dia sedikit ke jingga. Nah, jingga itu dia memiliki pH 5, berarti dia semakin asam. Lalu untuk yang dicampur dengan air jeruk, itu dia memiliki larutan yang bening, itu berarti termasuk yang seperti tadi air gula, berarti dia memiliki pH di bawah 8,3. Untuk yang bunga alamanda, ini kan juga bening, yang dicampur dengan air gula. Ini yang dicampur air garam dan air jeruk, mereka juga bening. Itu berarti mereka bersifat asam atau netral yang memiliki pH di bawah 8,3. Sedangkan untuk yang dicampur dengan air kapur, itu kan dia sedikit kekuningan tuh. Nah, kuning itu berarti memiliki pH 6 dan dia bersifat asam. Kesimpulan. Bunga alamanda lebih banyak mengandung asam atau netral dengan pH kurang dari 8,3. Sedangkan bunga adenium memiliki sifat setengah asam, kuning pekat dan jingga dengan pH 7 dan 6, dan setengah sifat netral atau putih dengan pH kurang dari 8,3. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila dalam video saya berbuat kesalahan baik tindakan maupun ucapan. Terima kasih, sampai jumpa.